Shalom saudara-saudari sekalian, baik yang beribadah di rumah masing-masing maupun yang beribadah di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Saya teringat tanggal 15 Maret itu adalah minggu yang terakhir kita berkumpul di gereja dan saya berkhotbah pada hari itu. Dan hari ini menjelang kita akan memulai ibadah konvensional, saya juga diberikan kesempatan untuk berkhotbah di rumah Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, waktu berlalu dengan begitu cepat. Kita sudah melewati hari-hari yang sulit pada masa-masa seperti ini. Tapi di dalam hari-hari yang sulit ini, kita sungguh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu Barnabas, seorang yang memiliki karakter seperti Kristus. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 32 sampai dengan 37. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 32 sampai 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu membagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kita kembali membuka firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 26 sampai yang ke-30. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 26 sampai 30. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara dan anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, segala sesuatu berubah dengan begitu cepat. Tapi kami mengucap syukur kepada Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Segala sesuatu berubah dengan begitu cepat, tapi kami memohon kepadamu Tuhan, supaya kasih kami kepada Tuhan dan kasih kami kepada rumah Tuhan tidak berubah. Tuhan, pada pagi hari ini, walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tapi biarlah Tuhan memberikan kerinduan hati yang sama, agar kami rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, agar kami rindu untuk memberikan yang terbaik di dalam penyembahan ini, dan kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Urapi hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, boleh memberitakan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara sekalian, tema firman Tuhan kita atau tema gereja kita pada tahun ini adalah menjadi murid serupa dengan Kristus. Setelah kita percaya kepada Tuhan, tidak otomatis karakter kita berubah langsung seperti Kristus. Kita ingin memiliki karakter seperti Kristus, maka kita harus diupayakan
adalah sesuatu yang sifatnya intensional. Di dalam Filipi 3 ayat 12, Paulus memakai kata-kata mengejar, menangkap untuk menyatakan antusias, kerinduan hatinya untuk lebih mengenal Kristus. Barnabas adalah seorang murid yang memiliki karakter serupa dengan Kristus. Kita percaya bahwa karakter serupa dengan Kristus dari Barnabas ini bukan secara otomatis dan alamiah, tetapi sebagai hasil pertumbuhan iman dari hari ke hari bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan itu dimulai dari satu keberanian dengan jujur kita mengakui kekurangan dan kelemahan diri kita, dan satu keberanian untuk meninggalkan dosa-dosa dan keterbatasan kita. Untuk itu kita membutuhkan satu kepekaan di hadapan Tuhan untuk dengan jujur mengakui kelemahan dan keterbatasan kita. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan. Tahun ini adalah tahun yang bagi saya adalah satu tahun yang monumental. Karena 40 tahun yang lalu, ketika saya berusia 18 tahun, Tuhan memanggil saya menjadi hambanya. Dan saya memenuhi panggilan Tuhan untuk studi di Saat Malang. Ada satu kali, belum lama ini anak saya yang kecil, Pauline, dia bertanya kepada saya, "Mami, sejak Mami studi di Saat, sampai pada hari ini, perubahan apa yang terjadi di dalam karakter, di dalam kehidupan Mami?" Saya ditanya oleh anak saya, tiba-tiba saya terus terang saya tidak siap untuk menjawab. Tapi saya bilang begini, ada ya, memang benar ada ya. Minimal di dalam hal karakter itu ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan saya. Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin katakan bahwa perubahan atau pertumbuhan menjadi murid Yesus Kristus itu bukan terjadi secara natural dan otomatis, tetapi perlu diupayakan, perlu secara intensional. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, dia mengejar dan menangkap, dia berusaha supaya dia bisa mencapai sasaran itu. Barnabas adalah seorang yang memiliki karakter seperti Kristus. Karena dia mengupayakannya, pertumbuhan ini dia upayakan hari demi hari berjalan bersama dengan Kristus. Barnabas artinya anak penghiburan. Nama ini bukan nama asli, tetapi nama yang diberikan oleh rasul kepada Barnabas. Nama aslinya adalah Yusuf. Kenapa Barnabas diberi nama anak penghiburan? Atau diberikan nama yang lain yaitu Barnabas? Karena kemanapun ia pergi dan dimanapun dia berada, dia membawa penghiburan bagi orang lain. Seorang yang sangat menarik pribadinya. Di dalam Kisah Rasul 11 ayat 24 memberikan catatan tentang kepribadian Barnabas. Dikatakan dia adalah seorang yang baik. Dalam terjemahan Mandarin juga dikatakan dia adalah seorang yang terampil, capable, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Penulis Kisah Rasul mencatat Barnabas seorang yang penuh dengan iman, bukan hanya berdasarkan satu kejadian atau satu peristiwa, tetapi melalui berbagai pengalaman, berbagai tantangan hidup, berbagai penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh Barnabas. Maka penulis Kisah Rasul memberikan suatu kesimpulan, Barnabas ini adalah seorang yang penuh dengan iman. Bapak Ibu sekalian, kita tidak lupa bahwa Barnabas ini adalah rekan kerjanya Paulus. Kalau Paulus mengalami berbagai macam penderitaan dan kesulitan, pergumulan di dalam pelayanan, Barnabas juga sama, mengalami berbagai macam penderitaan dan pergumulan di dalam kehidupan dan pelayanannya. Namun Barnabas ini bisa memberikan respon yang baik. Dia tetap teguh imannya, tidak goyang. Maka penulis Kisah Rasul mengatakan dia adalah seorang yang penuh dengan iman. Calvin mengatakan seperti demikian. Jangan ada seorang pun merasa takut karena terlalu sering datang kepada Allah. Jangan ada seorang pun yang merasa takut karena terlalu sering datang kepada Allah. Hal yang pertama yang kita pelajari, Barnabas adalah seorang yang hidupnya membawa impact kepada orang lain.
adalah seorang yang membawa suatu impact, pengaruh kepada orang lain. Kita tahu bahwa pada zaman rasul-rasul itu ada 3 pusat gereja. Yang pertama adalah gereja di Yerusalem. Gereja ini dipimpin oleh Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus. Dan ciri khas dari gereja ini adalah kolot ketat memegang peraturan. Karena gereja ini, jemaatnya itu terdiri dari orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan. Lalu gereja yang kedua yaitu Antioquia, dipimpin oleh Barnabas. Ciri gereja ini adalah gereja yang bertumbuh dengan sehat, giat memberitakan Injil, dan gereja yang misioner. Gereja ini mendapatkan pujian dari Rasul Paulus. Gereja yang ketiga adalah gereja Efesus dengan pemimpinnya adalah Rasul Yohanes. Ciri gereja ini adalah gereja yang banyak bertengkar karena mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Itulah sebabnya Rasul Yohanes di dalam suratnya banyak sekali menuliskan tentang pengajaran tentang cinta kasih. Bapak Ibu sekalian, Barnabas membawa impact yang besar terhadap gereja yang dia pimpin, yaitu gereja di Antioquia. Saya tidak mengatakan bahwa Yakobus dan Rasul Yohanes tidak membawa impact yang besar bagi gereja yang mereka pimpin. Tapi yang pasti Barnabas telah membawa impact, pengaruh yang sangat besar terhadap gereja yang dia pimpin. Sehingga menghasilkan jemaat yang begitu baik. Jemaat yang mula-mula, jemaat yang baik, dan salah seorangnya adalah Barnabas. Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 28 Mei yang baru lalu terjadi suatu peristiwa yang menggemparkan, ya. Kita tahu semua bahwa ada seorang polisi, Derek Chauvin, dia menyiksa atau menghakimi, main hakim sendiri, kemudian dia menyiksa seorang security Amerika yaitu George Floyd. Dan peristiwa ini memancing kemarahan dan kerusuhan anti rasis di seluruh Amerika. Kita juga mengenal seorang yang bernama George Washington Carver. George Washington Carver adalah seorang kulit hitam dari keturunan keluarga budak. Dari kecil dia sudah yatim piatu. Dari kecil dia percaya kepada Tuhan Yesus. Seorang yang rajin belajar, dan dia berhasil menjadi sarjana dari Iowa University dari Fakultas Pertanian. Suatu hari Josh bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, untuk apa Tuhan menciptakan kacang?" Karena dia melihat begitu banyak kacang dari petani yang dihasilkan oleh pertanian itu sia-sia belaka, dan dia rindu untuk membantu petani meningkatkan taraf hidup mereka. Dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, untuk apa Tuhan menciptakan kacang?" Lalu dengan pertanyaan ini dia masuk ke laboratorium penelitian, dan akhirnya dia menemukan kacang bisa dijadikan bahan dasar dari 300 lebih produk, antara lain sampo, susu, selai, dan sebagainya. Lalu dia juga meneliti tomat itu bisa menghasilkan, dari bahan dasar tomat bisa menghasilkan 100 lebih produk. Demikian juga dari kapas bisa menghasilkan banyak produk. George Washington Carver, dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk meneliti beberapa produk ini, beberapa hasil ini. Sehingga dia meningkatkan kehidupan para petani pada zaman itu. Saudara-saudari sekalian, Derek Chauvin sama-sama membawa dampak. Derek Chauvin dan George Washington Carver sama-sama membawa dampak bagi manusia, masyarakat pada zamannya. Tetapi Derek Chauvin membawa pengaruh yang negatif, dan George Washington Carver membawa pengaruh yang positif. Bapak Ibu sekalian, saya mengikuti suami berpindah-pindah dari satu ladang ke ladang yang lain. Saya sering bercanda dengan teman-teman. Karena saya ini adalah istri Musa, maka Musa berkeliling di padang gurun, saya juga berkeliling-keliling ya ke berbagai gereja melayani Tuhan, mengikuti suami. Jemaat bisa lupa dengan khotbah-khotbah saya. Jemaat suatu hari bisa lupa dengan apa yang saya pernah ajarkan. Tetapi dari dalam hati yang terdalam, saya merindukan bahwa bagaimana saya memperlakukan setiap jemaat.
Bagaimana saya melayani pekerjaan Tuhan? Bagaimana saya membantu jemaat menyelesaikan masalah dan sebagainya. Saya merindukan bahwa itu memberikan impact di dalam hati setiap jemaat dan khususnya rekan-rekan yang bersama-sama saya melayani. Dan saya percaya, saya berharap impact itu akan berkesan seumur hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tanpa kita sadari, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, membawa suatu impact terhadap orang lain, khususnya terhadap orang-orang yang terdekat kita, anak kita, pasangan kita, rekan sekerja kita, dan bahkan sopir, pembantu kita, dan sebagainya. Tanpa kita sadari, apa yang kita kerjakan setiap hari, itu sudah membawa impact terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari ini, pengaruh apa yang kita tanamkan dalam kehidupan mereka? Pengaruh apa yang kita tanamkan? Legasi apa yang kita tanamkan di dalam diri anak-anak kita di kelak kemudian hari? Barnabas, seorang yang membawa impact bagi kehidupan orang lain. Yang kedua, Barnabas adalah seorang yang suka berkorban bagi orang lain. Dia bisa menjadi seorang yang membawa impact yang besar, yang luas bagi sesama. Karena dia senantiasa memiliki satu spirit yang rela berkorban bagi orang lain. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 37 dikatakan, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara-saudara sekalian, jemaat yang mula-mula mereka, kehidupan mereka amatlah sulit. Mereka tidak memiliki penghasilan yang tetap. Kehidupan mereka itu tidak menentu. Dan mereka terancam aniaya dari seorang Herodes yang sakit jiwa. Yang terus-menerus ingin mengejar dan membunuh orang-orang Kristen. Saya rasa saudara-saudari sekalian, kesulitan kita pada hari ini, atau kesulitan orang-orang zaman dulu itu, jauh lebih besar dari kesulitan yang kita hadapi pada saat ini. Namun mereka menghadapi semua tantangan ini dengan satu hati, saling menopang, saling memperhatikan. Kesulitan yang besar, namun mereka semua hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ini sesuatu hal yang sangat mengharukan kita, anak-anak Tuhan pada zaman ini. Kesulitan yang besar yang dialami oleh jemaat Tuhan mula-mula, tapi mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Barnabas adalah salah satu contohnya. Dia memberikan contoh teladan. Dia tidak egois. Dia tidak hidup berfokus di dalam pergumulan dirinya sendiri, tapi dia rela berkorban bagi orang lain di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pernah berkata seperti demikian. Apabila kesulitan itu bertambah-tambah, atau karena semakin banyak kesulitan dan kedurjanaan pada akhir zaman ini, sehingga kasih manusia itu berubah menjadi dingin. Bapak Ibu sekalian, kita khawatir di dalam kesulitan hidup manusia pada zaman ini, karena masing-masing memperhatikan kepentingan diri sendiri, karena masing-masing memikirkan kesulitan diri sendiri, berfokus kepada diri sendiri, sehingga kasih manusia itu bisa menjadi tawar dan dingin. Tetapi tidaklah demikian jemaat Tuhan mula-mula. Kesulitan yang besar, tapi mereka hidup di dalam kasih yang melimpah. Mereka saling mengasihi, mereka saling memperhatikan, dan kasih ini membuat mereka menjadi kuat dan tegar untuk menghadapi pergumulan hidup. Bapak Ibu sekalian, ketika Paulus bertobat, Paulus mencoba untuk menggabungkan diri dengan jemaat di Yerusalem. Tidak ada seorang pun yang berani menerima Paulus. Padahal kita ingat Paulus itu sudah 3 tahun pergi ke padang pasir untuk menenangkan diri. Sudah 3 tahun Paulus bertobat dan dia kembali mencoba bergabung dengan jemaat. Tapi tidak ada seorang pun yang berani menerima Paulus. Mereka menutup pintu dan menutup hati terhadap Paulus. Tetapi ada seorang yang penuh dengan kasih, yang berlapang dada, yang berjiwa besar, menerima Paulus
merangkul Paulus, memberikan kesempatan kepada Paulus, mengajak Paulus bersama-sama dengan dia melayani di Antiokhia. Dan pada saat Paulus sudah pergi ke gereja di Yerusalem, mereka masih menolak. Lalu Barnabas khusus datang ke Yerusalem untuk menjemput Paulus, membawa dia ke Tarsus. Kita juga ingat karena perbedaan sudut pandang, akhirnya Barnabas dan Paulus itu berselisih hebat. Karena Markus yang sudah pernah ikut di dalam pelayanan mengundurkan diri tengah jalan, Paulus tidak bisa menerima. Tetapi Barnabas menerima Markus dengan kasih. Karena kebesaran jiwa, Barnabas menerima Markus dengan kasih. Hari ini kita boleh ada Injil Markus yang ditulis oleh Markus. Bapak Ibu sekalian, seorang yang berjiwa besar dan tulus mengampuni masa lalu orang lain seperti Barnabas. Seringkali kita sulit untuk bersikap seperti Barnabas. Karena kita merasa diri kita lebih baik dari dia. Kita merasa lebih baik dari suami kita. Kita merasa lebih baik dari rekan-rekan sepelayanan kita. Kita merasa lebih baik dari saudara-saudara kita. Kita sulit untuk menerima mereka. Seorang hamba Tuhan berkata, kedalaman dan kedewasaan rohani seseorang dapat dinilai dari bagaimana cara ia memperlakukan saudara-saudari yang sudah jatuh ke dalam dosa. Saya rasa kalimat ini sungguh berarti. Kita tidak bisa mengukur kedalaman dan kedewasaan rohani seseorang dari luar. Tetapi kita bisa menilai bagaimana cara dia, melalui bagaimana cara dia memperlakukan saudara-saudari yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita mengasihi, merangkul dia. Itu boleh menunjukkan kedalaman dan kedewasaan rohani seseorang. Saudara-saudari sekalian, dibutuhkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa di hadapan Tuhan kita sebetulnya sama-sama manusia yang penuh dengan dosa dan kegagalan. Kalau pada hari ini kita tidak melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh orang lain, itu semata-mata karena kasih karunia dan anugerah Tuhan yang melindungi, menjaga kita. Barnabas seorang yang murah hati, yang tidak pernah hitung-hitungan terhadap kekurangan dan kegagalan masa lalu seseorang. Yang ketiga dan yang terakhir, Barnabas adalah seorang yang membawa penghiburan bagi orang lain. Kolose 3 ayat yang 16, firman Tuhan mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Dengan adanya perkataan Kristus yang diam di dalam kita, maka yang keluar dari dalam hati kita, dari kata-kata kita adalah kata-kata yang membangun, yang menghibur, yang menopang, yang menguatkan orang lain. Di awal khotbah saya mengatakan Barnabas adalah panggilan yang diberikan Rasul kepada Barnabas. Sekaligus juga menunjukkan identitasnya kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada. Dia membawa penghiburan dan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Di saat-saat seperti ini, pada saat kita mengalami pandemi COVID-19, ada banyak keluarga mengalami berbagai macam tekanan. Dibutuhkan Barnabas di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah lingkungan kita. Kita tidak menjadi orang yang mencari duri di dalam telur, yang mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi dibutuhkan Barnabas yang mengasihi dengan tulus, yang menerima orang lain apa adanya, yang dengan sikapnya ini menghibur banyak orang. Barnabas ini mungkin tidak sepenuhnya membantu kita menyelesaikan masalah kita. Tapi kehadiran penghibur ini membawa semangat, harapan, kekuatan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada seorang ibu WA kepada saya. Ibu ini
Dia bukan jemaat GKY Puri ya, bukan jemaat GKY Puri, jadi kita tidak bertanya-tanya siapa dia. Dia bilang seperti ini, saya dan suami hubungan kita ini kurang akur ya. Sebelum COVID memang sudah kurang akur kita ini. Ditambah COVID, ekonomi keluarga memburuk, membuat hubungan kami itu tambah parah, Bu. Saya seringkali kewalahan menghadapi suami saya, menghadapi utang yang banyak. Saya berusaha irit, Bu, tapi suami saya itu sepertinya tidak peduli. Yang saya highlight dari apa yang dikatakan oleh ibu ini. Sebelum COVID, hubungan kami ini kurang akur. Tapi sesudah COVID ini tambah lagi kurang akur, Bu. Bapak Ibu sekalian, ketika kita jatuh cinta kepada pasangan kita, kemudian kita menikah dengan kasih eros. Kasih eros itu tidak cukup, saudara-saudara sekalian, untuk membangun sebuah rumah tangga yang solid dan kokoh. Kita perlu bertumbuh dari kasih eros, dari kasih storge, dari kasih filia, menjadi kasih agape. Tuhan mengizinkan berbagai macam cobaan, tekanan dalam keluarga. Itu sedang membantu kita untuk menumbuhkan dari kasih eros bertumbuh menjadi kasih agape. Dari kasih filia, kasih storge menjadi kasih agape. Tuhan sedang melatih kasih kita supaya kasih itu bertumbuh dari kasih yang egosentris menjadi kasih yang rela berkorban bagi anak-anak dan pasangan kita. Barnabas adalah seorang yang membawa penghiburan bagi orang lain karena dia mengasihi sesama dengan kasih agape. Hari ini Tuhan memanggil kita menjadi pendamping, penghibur bagi keluarga kita di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit ini, agar beban yang dipikul itu terasa ringan karena kita saling memikul beban satu dengan yang lain. Sebagai penutup dari khotbah ini, saya ingin saudara-saudara sekalian menyaksikan sebuah video kesaksian hidup seorang ibu anggota Komisi Wanita GKY Puri Indah, bagaimana dia dan suaminya telah membagikan kasih agape kepada anaknya yang berkebutuhan khusus. Video ini berdurasi 9 menit ya, jadi harap Bapak Ibu sabar untuk menyaksikannya. Shalom ibu-ibu. Saat ini saya ingin membagikan suka duka saya sebagai ibu dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus. Saya Maryam, mempunyai anak ketiga Erika yang sejak lahir tuli. Menjadi orang tua bagi Erika yang tuli, tidak pernah kami bayangkan sedemikian menantangnya. Sepertinya gangguan pendengaran hanyalah soal kecil, karena dari penampilan luar anak tuli sama dengan anak normal. Tapi sebenarnya dampaknya luar biasa. Dia tidak mendengar satu kata pun, akibatnya tidak bisa bicara. Perjuangan yang sulit bahkan hampir mustahil untuk mengajarkan anak tuli berbicara jelas dengan intonasi. Pandangan mata Erika lebih banyak kosong karena tidak mengerti apa yang terjadi. Melihat itu maka saya harus bertindak cepat, tidak diam terpaku pada perasaan saya yang lebih banyak sedih dan merasa bersalah. Sambil menata kembali prioritas hidup saya, kami membawa Erika untuk second, third opinion, ke Sinse, ikut kebaktian penyembuhan, atau mohon didoakan oleh Romo. Ini semua membuat kami semua tidak hanya lelah secara fisik, tapi juga mental. Menjadi ibu membutuhkan hati yang sangat besar, rela berkorban, banyak belajar untuk memahami dan memenuhi kebutuhan khusus Erika. Waktu dan usaha untuk membuat pembelajaran lebih banyak harus visual dan spasial. Juga ekspresi cinta kasih yang lebih banyak diungkapkan dalam bentuk belayan, pelukan, tatapan mata. Ya,
seperti biji mata. Ibaratnya saya dengan Erika tak terpisahkan. Biji mata, mereka kedip bersamaan satu irama, mengerling ke arah yang sama, satu ke kiri, yang lain ikut ke kiri. Waktu menangis, dua-duanya mengeluarkan air mata bareng. Waktu tidur, dua-duanya merem bareng. Itulah kira-kira gambaran Erika dengan saya. Di Jakarta, Erika masuk SLB bagian B, khusus untuk anak tuli. Ukuran keberhasilan belajar di SLB di Indonesia adalah anak bisa bicara dan berkomunikasi oral. Bahasa isyarat adalah racun bagi bicara atau oral. Kalau anak lain usia balita, belajar itu menyenangkan sambil bermain atau banyak memakai motorik kasar, berlari-lari dengan gembira, maka anak tuli lebih banyak belajar mengamati bibir yang detail sekali, abstrak dan tidak menarik. Bermain-main juga dibatasi karena khawatir alat bantu dengarnya yang sangat mahal akan rusak, sehingga anak-anak ini lebih banyak belajar di dalam kelas, sangat membosankan dan tidak alamiah. Di TK, Erika sekolah dari jam 7.30 sampai jam 3 sore selama 7,5 jam setiap hari dari Senin sampai Jumat. Pulang sekolah masih ada PR, sungguh beban yang sangat berat. Erika sangat frustrasi, walau sudah belajar 7,5 jam setiap hari, dia tetap sulit mengekspresikan diri melalui kata-kata. Emosinya sangat fluktuatif, perkembangan kognitifnya terhambat. Teman-teman tidak mau bermain dengan Erika, dia sangat kecewa. Erika sering tantrum, kami pun tidak memahami perilakunya, apalagi kata-katanya. Dalam berkomunikasi oral, seolah-olah ada tembok yang tebal yang menghalangi kami. Oleh karena itu Helen Keller mengatakan, dampak ketulian lebih dahsyat daripada kebutaan. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Sebagai anak tuli mereka lebih banyak diabaikan atau diremehkan. Mereka dianggap makhluk aneh. Maka sebagai anak tuli mereka tidak merasa menjadi bagian dari masyarakat normal. Mereka banyak kesepian, tidak memiliki harga diri, konsep dirinya hancur, merasa tidak berdaya. Apa yang dianggap baik bahwa anak tuli harus bisa bicara supaya bisa diterima dalam masyarakat merupakan bencana bagi anak tuli. Tuhan datang ke dunia untuk menjadi sama dengan manusia. Tuhan turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Ini membuka mata saya. Kalau kaum tuli harus bisa bicara dan ikut standar orang normal, mengapa kita manusia yang normal yang bisa mendengar ini tidak turun untuk mau belajar bahasa kaum tuli, bahasa isyarat? Suatu saat ada kesempatan kami sekeluarga pindah ke Singapura. Di sana Erika berubah menjadi lebih hidup dan mulai kelihatan senyumnya. Kebutuhan khususnya terpenuhi karena metode pembelajaran dan komunikasi di sana lebih memakai total komunikasi, kombinasi bahasa isyarat dan oral. Namun tetap tantangan hidup banyak kami alami. Singapura sangat kompetitif membuat Erika banyak ditolak. Ia diabaikan di klub renangnya, seolah-olah ia tidak pernah ada. Ia tidak diterima masuk untuk les bahasa atau les komputer dan lain-lain. Karena apa? Erika berbeda, tidak selevel. Ada stigma negatif diletakkan pada Erika. Kedua kakak-kakaknya juga tidak mudah menyesuaikan diri dengan tuntutan pendidikan di Singapura. Saya kembali meratap dan memohon. Mazmur 17 ayat 8 berkata, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Ulangan 32 ayat 10b, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya.
Secara emosi, saya sangat labil. Dulu saya mengajar lebih dari 100 mahasiswa-mahasiswi. Sekarang dengan tidak 3 anak, saya merasa kewalahan. Dulu I'm something, now I'm nothing. Tetapi disinilah karakter saya terus diasah oleh Tuhan. Saya belajar sabar menghadapi anak-anak saya, mempunyai kekuatan memahami misteri dan kebutuhan anak tuli, bisa berempati mendengarkan Erika, tegar menghadapi penolakan dari lingkungan, kreatif mencari solusi, dan menerima apa yang tidak dapat saya ubah, serta bijak dalam menyikapinya. Saya akan rangkum perjalanan hidup saya membesarkan Erika. Engkau lahir membawa sukacita bagi seluruh keluarga. Risau dan resah hati kami mengetahui bahwa engkau lahir tuli, tidak bisa mendengar, berbicara, menyanyi, sulit berteman, sukar beradaptasi, banyak frustrasi dan cenderung emosional. Iman kami yakin bahwa engkau diciptakan dengan dahsyat oleh Tuhan. Tuhan mempunyai rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera bagi setiap manusia yang percaya padanya. Kak, kehidupan bersama Erika selalu penuh tantangan, tetapi juga merupakan kesempatan, suatu tugas yang berat sekaligus anugerah mendapatkan keistimewaan dipilih oleh Tuhan sebagai ibu anak berkebutuhan khusus. Aku dan Tuhan, saya alami Tuhan, perjalanan yang panjang di dalam tunnel bersama dengan Erika dan Tuhan, menuju titik terang di ujung sana, indah pada waktunya. Erika saat ini hidup mandiri, lulus dari LaSalle Singapore dan memperoleh first class honors dari University of Northumbria di UK. Menikah dengan sesama tuli, Simon juga tuli, dan hidup independen di Newcastle, UK. Tuhan sungguh ajaib. Amin. Saudara-saudari sekalian, Tuhan sungguh luar biasa. Mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Pada hari ini kami belajar seorang yang memiliki karakter serupa Kristus, yaitu Barnabas. Tuhan, kami rindu supaya kehidupan kami, karakter kami, kian hari, kian bertumbuh, kian diubahkan oleh Tuhan. Walaupun menuju ke sana, kami harus membayar harga dengan penderitaan, kesulitan, tantangan, dan air mata. Tuhan, bentuklah kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang serupa dengan Kristus, yang menjadi seperti apa yang Engkau mau Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersaksi bagi Tuhan kemanapun dan dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap kami. Tuhan, ajar kepada kami supaya kami terus belajar dan berikan kepada kami kasih agape untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, sesama kami, sehingga dengan kehadiran kami membawa berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati setiap jemaat yang sudah beribadah dan menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.